Al-aslu fil haidi. Al-aslu fil haidi, dalil pada haid. Yang ketiga yaitu dalil pada haid. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala, bermula dalil pada haid yaitu firman Allah Ta'ala. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul, katakan olehmu, huwa adzan, bermula dia haid yaitu gangguan. Fa'tazilun nisaa, maka asingkanlah oleh kalian akan istri-istri fil mahidi, pada waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah mendekati oleh kalian akan mereka, hatta yathurna, hingga suci oleh mereka istri-istri. Fa idza tatahharna, maka apabila suci oleh mereka, fa'tuhunna, maka datangilah oleh kalian akan mereka, min haitsu amarakumullahu, dari sekira memerintahkan akan kalian oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan mencintai oleh Allah akan orang-orang yang suci. Fa fi hadhil ayati, maka sebab di dalam ini ayat, bayyanallahu ta'ala, menjelaskan oleh Allah Ta'ala, hukmal haidi, akan hukum haid. Wa akhbarana, dan menghabarkan oleh Allah akan kita, awalan, pada yang pertama, binajasati damil haidi, dengan najisnya darah haid. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, qul huwa adzan, mana adzan di sana najis, darah haid itu najis. Atau adzannya artinya kan gangguan. Biasanya kalau orang haid itu, bila hendak haid itu biasanya merasa rinyut-rinyut gitu, yalah, sakit, yalah. Summa, kemudian, amaral azwaja, memerintahkan oleh Allah al azwaja, akan para suami, ay ya'tazilun nisaa fil haidi, bahwa mengasingkan oleh mereka akan para istri fil haidi, pada waktu haid. Ay ya'tazilu mubasyaratan nisa'i, yakni mengasingkan akan para istri, pima, pada sesuatu, mubasyaratu, bersentuhan atau menyentuh istri-istri, pima, pada sesuatu, baina surrati, antara pusar apa ya, pusat, warrukbati, dan lutut. Ini dalil bahwasanya ketika bini itu haid dilarang menyentuh antara pusar sampai lutut. Walaisal muradu bi'tizalin nisa'i, dan tidaklah dikehendaki dengan mengasingkannya para istri, an-nahjuraha, bahwa kita meninggalkan akannya itu para istri, fil mat'ami, pada makanan, wal masyrabi, dan minuman, wal maskani, dan tempat. Di sini kan perintahnya fa'tazilun nisa, maka asingkanlah akan para istri, bukan berarti misalnya makan
kada bercampur lawan bini, minum kada bercampur. Kan orang-orang Yahudi itu dahulu itu bilihnya bini itu haid, mereka mengasingkan bini itu ke tempat lain, kada di, misalnya kada di rumah, punya dia siaran bang deh, inya makan belain, minum belain, salabanya belain. Itu kebiasaan orang Yahudi. Kalau kita dalam Islam, maksudnya bukan kayak itu, hanya larangan untuk jima atau menyentuh antara pusar sampai lutut. Fa inna tilka adatul yahudi, maka sesungguhnya demikian itu yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi. Kama warada fil hadisi, sebagaimana sesuatu yang telah datang dalam hadis. An Anasin, dan daripada Sayyidina Anas, annal Yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi, kanu adalah mereka, idza hadatil mar'atu, apabila haid oleh seorang istri atau seorang perempuan, fihi pada mereka, lam yuakiluha, niscaya tidaklah mereka makan bersama akannya. Walam yujami'uhunna fil buyuti, dan tidaklah berkumpul oleh mereka Yahudi, hunna akan itu para perempuan, fil buyuti di dalam rumah, ya artinya diasingkan ke tempat lain. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala menurunkan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, ila akhiril ayati, sampai akhir ayat. Ya tadi maknanya yang di atas tadi, artinya nak ada boleh itu hanya menyentuh antara pusar sampai lutut, bukan berarti mengasingkan seikungan orangnya ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikaha, perbuatlah oleh kalian akan tiap-tiap sesuatu, illa nikaha, kecuali jima. Nikah sini maknanya jima, bukan kada boleh nikah. Maksudnya perbuatlah apa yang kalian kehendaki ketika istri itu haid, kecuali jima. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, illa nikaha ay illal wat'a, kecuali wata', jima. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu ashrabu, adalah aku yaitu sedang minum atau minum, wa ana haidun, walhal aku haid. Summa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berikan akannya itu minuman akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u, kemudian meletakkan oleh Nabi, fahu, akan mulutnya Nabi, ala maudi'i fiyya, atas tempat mulutku, fayashrabu, kemudian minum oleh Nabi. Nabi itu minum, Sayyidah Aisyah minum, misalnya minum sini, nah misalnya udah minum sini, misalnya nah. Kemudian imbas sidin minum, di ujung sidin wadah Nabi. Nabi itu kemudian minum bakas di mana Sayyidah Aisyah nih minum. Waktu itu sidin haid, pas apa sedang haid. Wa ata'arraqul arqa. Ata'arraqul arqa itu maksudnya maikut daging. Ikut daging sana. Wa anaha idun, walhal aku haid. Summa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berikan akannya itu arqa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayada'u fahu ala maudhi'i fiyya, kemudian meletakkan oleh Nabi akan mulutnya di atas tempat mulutku. Sidin mah ikut daging dan hasilnya sana. Imbah Sayyidah Aisyah ikut daging, kemudian Nabi pulang untuk Nabi
pas di mana igutan Sayyidah Aisyah, di situ diikut Nabi. Ketika itu Sayyidah Aisyah sedang haid. Wa qauluha wa ata'arraqu al-arqa, ay yakni salah 12, 14, 13 yang jauh. Sini. Akhudul lahma minal arqi bi asnani, aku menggigit daging daripada urat bi asnani dengan gigi-gigiku. Berarti kan orang nang haid itu kan najis berarti. Ya kalau kan Sayyidah Aisyah minum, kemudian bakas minuman nang diminum Sayyidah Aisyah tuh situ Nabi minum, kemudian bakas ikut daging diikut Nabi juga di situ. Berarti kada najis, nang najis banyak. Dah nyala ulah lain orangnya lain orangnya lah. Wa anha, dan daripadanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u, berbaring fi hijri, pada hunjuranku. Yattaqi'u itu aslinya bersandar kah? Yattaqi'u itu wa ana haidun wal hal aku haid, fayaqra'ul qur'ana, kemudian membaca oleh Nabi akan Al-Qur'an. Berarti kan orang haid itu ada najis. Summa bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimati, kemudian menjelaskan oleh Allah di dalam ayat yang mulia, annahu, akan bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, ayyatiya, bahwa mendatangi az-zawju, oleh suami. Maksud mendatangi ini menjimak, sekedar mendatangi itu baik. Zaujatahu, akan istrinya, wahya haidun, walhal istrinya sedang haid. Fa'idzan qata'a damul haidi, maka apabila terputus oleh darah haid, wal tasalat, dan telah mandi oleh dia istri, zaujah, jaza lahu, niscaya boleh baginya suami, ayyaqrabaha, bahwa mendekati oleh suami, akannya istri, minal makanil ladzi amarahullahu ta'ala, daripada tempat yang memerintahkan akannya oleh Allah Ta'ala, ayyatiyaha, bahwa mendatangi oleh dia suami, akannya istri, minhu, daripadanya itu, alladzi, daripadanya itu tempat. Misalnya terputus darah haid tapi belum mandi, maka tetap hukumnya haram jimak. Harus sesudah mandi dan darahnya sudah terhenti, kemudian mandi, hanya boleh jimak. Walaupun misalnya imbah jimak adalah haid pulang, ada masalah, yang penting sudah mandi. Wal aslu bil haidi, bermula dalil dalam haid minas sunnatin nabawiyyati, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iddatu ahadisa, yaitu beberapa hadis. Minha, sebahagian daripadanya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu anha, bagi Fatimah bin Abi Hubaisy radhiyallahu anha. Allah kata-kata nang kalau kisah istihadah ini biasanya pertanyaannya daripada Fatimah binti Abi Hubaisy. Fa'idha aqbalatil haidatu, maka apabila tiba oleh haid atau datang oleh waktu haid. Ini hadisnya tuh dipotong, di situ dipotong pada titik 2 tuh, titik 3 itu, titik 3 tuh. Tuh begitu itu hadis tuh ada sebelumnya begitu, ini potongannya aja ini. Apabila tiba oleh waktu haid, faturukis salata, maka tinggalkanlah oleh engkau akan salat. Ini beginian aja, lakian jangan.
Misalnya keluar ada lelakian di situ, misalnya di situ, itu berarti bukan haid. Kenapa kadang jadi bukan haid? Hah? Kenapa? Oh, itu alasannya. Nyamu gila. Apa alasannya apa? Karena darah itu kan darah yang kedua daripada kemaluan perempuan. Aduh. Fa idza dzahaba qadruha, maka apabila hilang oleh kadarnya haidah, falsili anki dama, maksudnya tuh mandilah oleh engkau, wasalli dan salatlah oleh engkau bila sudah masuk waktu sembahyang, yalah. Bila belum masuk misalnya udah masuk ya Allah, haid misalnya pas di ujung-ujung waktu zuhur, asal di bawah misalnya, coba asal di bawah berapa? 3:30, misalnya jam 3:04, bilenya sudah diperiksai, ambil kapas, kemudian di kan dikasih tuh, lihat bilenya warnanya sudah putih ludah majurang, berarti suci, wajib mandi, sembahyang lagi, betulnya jangan sembahyang ya lah, kan habis waktunya, soalnya main telur tuh jam 3 berapa tadi? 15 masuk waktu asal jam 3:30, main telur banget tuh. Ini rajin mangoleh ya lah, kainnya gini ya Allah. Tapi wajib dikada lah, bilenya asar sucinya wajib dikada lah. Hah? Dikada wajib lah juhurnya lah. Wajib kada? Di siapa wajib? Di kitab. Al hikmatu minal haidi, bermula hikmah daripada haid. Itu namanya siapa namanya itu? Nur hikmatul haid kah? Hah? Ya, ini tahu di kitab. Kalau kita namanya anak, al hikmatu. Apa nih itu? Al hijratu, lih nang dijanji nang di lagu tuh. Al hikmatu. Aduh, hanya. Mesti kenapa kita cerita tentang mana? Siapa nama al hikmat dengan haidi? Bagus lah, hikmah daripada haid. Dikiau haid. I'lam, ketahuilah olehmu, waffaqani Allah wa iyyaka, mudah-mudahan memberi taufik akan aku oleh Allah dan akan engkau. Annal haida, bahwasanya haid, syai'un, yaitu satu perkara, katabahul khaliqu, yang menetapkan akannya itu satu perkara, al khaliqu, oleh sang pencipta. Khamsata 15 ini. Dia berpaling gitu ya. Menetapkan akannya oleh Allah yang sang pencipta, jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuhu, ala banati adama, atas perempuan-perempuan Bani Adam, ikhtibaran wa ibtilaan wa imtihanan, sebagai ujian. Karena kalau ditakoni lagi, Ustaz, kenapa kadang binian tuh haid ujian bang, sudah kenapa gang diuji, nah kenapa ditakoni lagi? Ya itu sama mana kone misalnya, Ustaz, kenapa gang batu tuh karas dong, kenapa gang batu tuh karas? Iyalah, apa ditakoni? Itu kan aku ditakoni jawabannya gitu maksudnya. Sama tuh Ustaz, kenapa manusia itu memata? Nyatai bermata namanya manusia. Ya Allah, ini kenapa Ustaz binian tuh haid? Karena kalau ditakoni maka pada dasarnya binian tuh haid. Kenapa kalau ditakoni itu apa jawabannya? Saya Tuhan lain lah. Wa qad sabata fis sahihi, dan sungguh telah tetap fis sahihi, dalam hadis sahih, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haidi, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haid, inna hada amrun, sesungguhnya ini yaitu satu perkara, katabahullahu ala banati adama, yang menetapkan akannya itu satu perkara oleh Allah
atas anak-anak perempuan daripada Bani Adam. Sanian yang kedua, pahamlah udah tentang haid paling banyak berapa hari? Sudah lah haid 15 hari, paling sedikit 24 jam. Biasanya desa 6 kan, desa 6 7 tuh kan biasanya tuh. Halakian 6 7 itu desa biasanya kah? Hah? Seminggu biasanya desa kayak itu. Sebulan. Hajar, bulan ngejar. Sanian yang kedua, an-nifasu, nipas. Ta'rifun nifasi, definisi nipas. An-nifasu huwa damul khariju ba'da faraghir rahimi minal hamli, yaitu darah yang keluar sesudah kosongnya rahim daripada kehamilan. Maksudnya sesudah keluar nang di dalam perut itu, baik itu berupa anak atau berupa janin. Masih janin itu kan dalam artian misalnya berupa segumpal daging keluar, imbah keluar sempurna itu, kemudian keluar darah. Dan jarak antara keluar anak atau keluar segumpal daging tadi dengan darah yang keluar itu tidak melebihi daripada 15 hari. Bila melebihi 15 hari berarti bukan darah haid, bukan darah nifas, berarti darah haid. Yalah. Jarak antara keluar bayi atau alaqah atau mudghah atau yang sejenisnya lainnya itu dengan darah yang keluar sesudahnya itu jangan melebihi 15 hari. Syarhut ta'rifi, keterangan definisi. An-nifasu, bermula nipas, huwa dzalika damul ladzi yakhruju ba'da faraghir rahimi minal hamli, yaitu darah yang keluar sesudah kosongnya rahim daripada kehamilan. Wa in kanal mauludu alaqatan, sekalipun adalah yang dilahirkan yaitu alaqah. Apa alaqah? Segumpal darah. Au mudghatan, atau segumpal daging. Berarti istilahnya juga apa? Keguguran yang loyalah, bukan prematur. Prematur itu kan masih sudah berbentuk. Lalu ini keguguran masih hanya berupa segumpal daging atau segumpal darah. Qalat qabilatun, yang berkata apa nang aja nang uga mano nang bidan. Nah, bidan berkata oleh bidan, seorang bidan, annaha, akan bahwasanya itu alaqah atau mudghah, mabda'u khalqi adamiyyin, yaitu awal-awal dibentuknya manusia. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidin, dan cukuplah oleh pemberitahuan daripada bidan yang satu. Jadi bidan nah, misalnya imbah keluar, misalnya ani berupa segumpal darah di sini sudah. Ini jadi seandainya ini lawas bagana di rahim, ini jadi anak di sini. Berarti kan itu awal daripada terbentuknya manusia. Imbah keluar darah segumpal darah, nih pahamlah. Lain darah nang cair itu lain. Ini segumpal darah bibit daripada bayi, pahamlah. Imbah keluar sempurna, kemudian kada lawas keluar darah. Berarti darah nifas berarti. Walaupun nang keluar itu hanya berupa segumpal darah. Paham lah, nang segumpal darah itu bahasa kita tuh bibit daripada bayi. Paham? Walaupun kada berupa bayinya, au mudghatan, atau berupa segumpal daging tadi. Tapi itu sudah khabar daripada bidan, ini segumpal daging. Nah, seandainya ini bagian lawas di rahim, ini kena berbentuk manusia, tapi keluarnya hanya berupa daging. Inilah imbah keluar sempurna lalu keluar darah, berarti darah haid. Berarti jangan anggap nang darah nifas itu keluarnya sesudah keluar bayi aja, pahamlah. Lalu karena ada misalnya keluar hanya berupa segumpal darah, imbah itu keluar darah ajikan, berarti kada bani pas kada. Wala budda fid damil madhkuri, dan tidak boleh tidak pada darah yang telah disebutkan, hatta yakuna nipasan, hingga jadilah dia yaitu nipas.
ayyakuna kharijan, bahwa jadilah dia darah kharijan, yaitu keluar ba'dal wiladati, sesudah melahirkan. Nah, bujur-bujur keluar dari seikungan kakanaknya, bila kambar bujur-bujur berdua sudah keluarnya. Ay qabla mudiyyi 15 yauman minha, sebelum berlalu 15 hari minha, daripadanya wiladah. Wa illa, dan jika tidak, falaisa binipasin, maka tidaklah dia yaitu nipas. Paham? Jarak antara keluarnya bayi atau tadi calon daripada bayi ialah keluar sempurna sudah. Jarak antara sudah keluarnya itu sempurna lawan darah nang keluar nang dianggap darah nipas itu kadang melebihi 15 hari. Paham? Misalnya tanggal 30 Januari misalnya melahirkan ialah jam 5, berarti 15 hari nak akan datang berapa? Ya berapa? Pakai 15 berarti pas 15 hari dulu kok, misalnya jam 5 pas jam 5 jam 6 keluar darah imbah 15 hari adalah jam 6, lalu kalau udah deh dengan apa itu? Darah apa? Darah haid, karena antara darah antara keluarnya bayi lawan darah nang keluar tadi sudah melebihi daripada 15 hari, berarti darah haid itu. Apabila kurang daripada 15 hari, maka darah nipas. Misalnya imbah keluar ke anaknya, imbah keluar ke anak sempurna sudah. Di hari ke-14 hanya keluar darah, berarti masih dianggap darah nipas. Walaupun keluarnya 1 titik, imbah keluar 1 titik, suci imbah itu kada pernah lagi keluar darah sampai 15 hari, berarti nipas. Berarti mulai nang imbah melahirkan anak itu, seandainya puasa lah, seandainya puasa ya Allah lah, imbah nang itu misalnya kau puasa ya lah, karena dianggapnya kada nipas ya Allah, lalunya puasa. Sekalinya pas hari ke-14 keluar darah, berarti kan 14 itu wajib dikode ya Allah ya lah, kan dianggap di masa-masa nipas. Berat makanya ujian tadi ya, kalau maksud beratnya aja ya Allah, berat lagi mangkat terak ya Allah, hatan puasaan mangkat terak, berat lagi mengangkat hatan puasaan itu nama angkat sabutul benyu bayi sebulang berat kada ya kalau kita misalnya kayak puasa nah disuruh menguti benyu itu nah ya kalau nah bayi itu nah minum ada tapi aja nulatin nahi panas berat kada, berat lah pula ya lah berat kada, berat lah kok bisa langsung kalau mandi itu minum lah. Kadang-kadang nih liatin nih ya Allah, buduk ini lawas lagian, kadang-kadang nih lagi nih buduk ngomong ya Allah ya. Masuk 3 keluar 2 masuk 3 keluar 2 ya Pak. Aja lah aja 3 kali mangkat, nah kedua 2-nya berarti kemana satunya? Berarti kan nih angkat lain sulap ya kalau satu hari nih itu juga ya Allah ya. Terus tadi wa illa falaisa binipasin. Nah, seandainya lebih dari 15 hari berarti bukan nipas. Wa inna ma huwa haidun, dan hanya saja dia yaitu haid. Bukan berarti semua darah itu nang keluar di situ haid lah atau nipas tadi dua. Kan darinya kan ada tadi keterangannya adalah kali waktu haid, kemudian umurnya misalnya 9 tahun. Ya kalau 9 tahun paling minimal itu 9 tahun, paling cepat itu 9 tahun kurang 16 hari. Yalah. Wasumiyan nipasu nipasan, dan dinapakan akan nipasan akan nipas. Jurang kenapa gedang nipas itu dinamakan nipas? Ya kalau ditakon nipas itu kenapa gedang nipas? Jawabannya lihurujihi ba'da nafsin, karena keluarnya nipas sesudah nafs. Sudah nafs apa? Jiwa ya Allah, sesudah keluarnya satu jiwa ya Allah. Kan an-nafsu itu artinya jiwa ya Allah, setelah keluarnya anak ya Allah keluar darah, maka disebut nipas ya Allah. Ba'da khurujin nafas ya Allah, sesudah keluar, bukan keluar napas, bukan an-nafs. Nya kan kalau dibacakan nafs gitu loh lah, sesudah keluarnya jiwa.
Al-aslu bin nifasi, asal pada nifas, maksudnya dalil. Al-aslu bin nifasi hadithu Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dalil pada nifas yaitu hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqudu arba'ina yauman au arba'ina lailatan. Adalah perempuan-perempuan nifas pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqudu arba'ina yauman au arba'ina lailatan, yaitu bertahan 40 hari 40 malam. Maksud taqudu ini bukan berarti duduk, kada yaqudu duduk, misalnya makan kada, minum kada, maksudnya tuh kada sembahyang, kada puasa, paham lah. Wa fi hadzal hadisi, dan sebut pada ini hadis, dalilun, yaitu menjadi dalil li ghalibin nifasi, bagi kebiasaan nifas 40 hari 40 malam. Tapi menurut ada penelitian orang, kebiasaannya nifas ini 2 minggu atau 3 minggu. Tahu juga katanya lah, ada orang mana kebanyakan tuh dengan kita lah, dengan kita kayaknya sama dia mana ada tahu pokoknya 2 minggu atau 3 minggu. Kalau 2 minggu 3 minggu itu berarti berapa kira-kira tuh? 14 berapa? 21 lah, 14 21. Tapi di sini lah 40 hari ya Allah, tapi nang ujir orang ada apa namanya, Syekh tuh madahkan 2 minggu 3 minggu. Mungkin sidin ada orang nang tahun 2 sidin, kemudian orang tuh pada ulun saat aja misalnya 2 minggu misalnya, begitulah. Wa amma aqalluhu, dan adapun paling sedikitnya haid nifas, fa huwa lahzatun, bermula dia yaitu lahzah itu satitik, imbas satitik kada keluar lagi, berarti nifasnya satitik aja berarti nifas itu berarti lah kita kan ya. Tadi misalnya ada misalnya begini melahirkan, misalnya tanggal 1 lahir misalnya, melahirkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 keluar satitik ya lah, maka inya puasa inya kan wah ini kan pasti sisar kah ya. Kalau lalu inya misalnya masa inya kuat, lalu inya hari 1 ada kuat, 2, ketiga lalu inya kuat ajinya nak bisa ada nifas nih, lalu inya hari ke-4 puasa sampai ke hari ke-14, berarti berapa hari puasa tuh? Mulai 4 sampai berapa hari? 10 hari lah ya. Kalau pas 14 kemudian keluar satitik, berarti kena wajib dikade mulai hari berapa? Hari berapa? Lagi mulai hari mbah nang merayakan tuh ya Allah ya. Ya Allah, maksudnya inya puasa nang hari ke-4 ke-5 tuh kali dia dianggap Ustaz, kenapa enggak Ustaz wajib dikade? Nanti ujian tadi Bang deh ya Allah ya lah. Apa takon pula ujian tadi Bang deh. Karena kan binyan kan banyak, maksudnya kalau latihan kan begawi keluar cari duit ya Allah, sampai istilah jurang sampai kadang-kadang jurang. Semuanya kadang-kadang jurang ya kok lapah begawi ya lah. Nah ya Allah, binyan di rumah aja ya lah. Itu ujian sampai kadang-kadang Bang Nasmat bagus ada gawian ya Allah. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya situna yauman 60 hari. Wah ini ialah 60 hari. Agak sebulan mau kada puasa ya, nasib gini-gini. Aduh. Misalnya pas bulan Ramadan hujan ya, kalau inya misalnya melahirkan mulai awal Ramadan. Yalah benipas yalah. Beto bulan Ramadan apa pulang? Syawal masih tetap lagi sampai 60 hari. Bulan Ramadan tuh hujan ya Allah, Syawal masih hujan lagi lah, sampai akhir Syawal mulai panas. Akhir Syawal pas habis 60 hari habisnya nifas ya Allah, maka deh kan pas mulai nang Syawal bulan apa pulang? Hah? Jul Qaidah niai Jul Qaidah coba ini nih.
Itu kaidah ya. Oh bagi itu. Oh bagi itu juga kaidah. Atau jul kaidah ada. Pas awal jul kaidah ya kalau panas bener. Aduh ya Allah sedih-sedih. Oh Ustaz ya Allah orang nang apa namanya? Orang nang bulan puasaan ya lah seorang kada kau puasa. Pas hari panasnya maka ada ya Ustaz lapahnya Ustaz. Ujian tadi Bang deh ya kalau tahun pulang. Asik jadi nya kali nak puasa saya semuanya. Puasa ya til haditsu anha insyaallah dan akan datang oleh hadis daripadanya insyaallah. Salisan yang ketiga. Pahamlah oleh darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah sempurnanya keluar nipas ya nah dia apa tadi istadeh semua istadeh darah yang keluar udah sesudah sempurnanya keluar napas juga keluarnya apa bayi ini kalau ada jangan menjenguk aja dia menjenguk aja masuk pulang ke dalam apa tuh kan bisa ya kalau lah bisa jangan lah kata jam miskul orang ya kalau pas atau di uji Tuhan juga lah ibadah menjenguk keluar halo aja kalau bisa jangan ibadah menjenguk ibadah tuh kan mamanya ini belum tak pacul anunya ya kalau ya lah ya aja tapi kalau udah aja apa nih ya Allah publik belanja di dalam di tempat-tempatnya namanya artinya tuh pacak lu apa nih pacul dulu kan ada kisah ya kalau ya lah anak keluar semua udung ke kisah dusta ya kalau ya lah baginya kan deh baginya anu ya lah baginya madahkan oleh manjinguk aja apa nih ya kalau publiknya ya lah dari berarti kematan keluar bawa udung supan ya kalau pas kalian bikin berkisah anak si anu tadi pas keluar bawa udungnya ya kalau kemana ya pikir lah kan bikinnya TikTok enak ya kalau wah ini ya jadi bisa bikin seperti TikTok sambil anak misalnya ini misalnya enak ya Allah misalnya anunya bikinnya nih pak pokoknya dipanggil tuh juga TikTok sambil anu ini lah utuh aja yang jadi bidan utuh aja utuh maka utuh ini anak jadi penghafal Quran waktu datang kuitannya sini udah utuh ini datang jadi penghafal Quran aja tapi mbak aku kisahkan bagaimana keunikan dan kenyamanan bidan lalu utuh lah bercita-cita ya Allah di utuh aja udah kena dihafal Quran kemudian kena dapat beasiswa kok di pusatnya jadi bidan aja utuh ya betul lalu jumlahnya lalu jadikan ke anak kawanan tuh jangan jadikan kawan-kawan lah ya lah kalau jadi bidan tuh jangan dikisahkan aja ya Allah ya lah buang aja video kata sini aja alwe mana alwe mana ada ini aja ini mau sini alwe nih Baik, di bidang lah. Salisan al-istihadatu istihadah. Ta'riful istihadati definisi istihadah. Al-istihadatu damun yakhruju min adnar rahimi. Darah yang keluar daripada paling bawah rahim. Fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi, pada selain waktu-waktu haid dan waktu-waktu nifas. Nah itu dia simpelnya. Artinya bila paham haid, paham nifas, apabila ada keluar darah selain daripada haid dan nifas berarti darah istihadah. Syarhut ta'rifi, penjelasan definisi. Ada musalisu, bermula darah yang ketiga. Wal akhiru minad dima'il kharijati minal farji, dan yang akhir daripada darah-darah yang keluar daripada kemaluan. Huwa damul istihadati, bermula dia yaitu darah istihadah. Wa yuqalu lahu, dan disebut orang baginya dari istihadah, damu fasadin aidan, akan darah fasad juga. Ada istilahnya darah istihadah, ada darah fasad. Kalau darah tolak, hanya aja darah tolak itu darah yang keluar ketika bayi itu keluar, alhamdulillah. Kan orang melahirkan Allah kemudian keluar bayi.
Kemudian ada darah ketika bayi itu keluar, belum sempurna keluar bayi, ada darah, pahamlah? Ketika bayi keluar, bersamaan bayi keluar ada darah tolak namanya, atau istilahnya darah ketuban. Atau darah apa ketuban itu bahasa kita? Apa? Tutuban. Bahasa kita tutuban. Bahasa Indonesia ketuban. Nah, darah ketuban berarti bersamaan dengan keluarnya anak. Huwa damun yakhruju min adnar rahimi, bermula dia darah yang keluar daripada paling bawah rahim. Bi khilafil haidi, berbeda dengan haid. Fa innahu yakhruju min aqsar rahimi, maka sesungguhnya dia keluar daripada paling ujung rahim. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi, dan keluar oleh dia itu istihadah selain daripada waktu-waktu haid dan waktu-waktu nifas. Wa makna dzalika, bermula makna demikian itu, anna kulla damin, bahwasanya tiap-tiap darah, lam nahkum, yang tidak bisa kita hukumi, alaihi, atasnya tiap-tiap darah, bi annahu damu haidin, bahwasanya dia yaitu darah haid. Walam nahkum alaihi, dan tidak bisa kita hukumi atasnya itu tiap-tiap darah, alaihi itu kembali kulladamin, bi annahu damu nipasin, bahwasanya yaitu darah nipas. Apabila ada darah lah, kemudian kita periksa, kita ini kadakawa dihukumi darah haid, kita pulang kadakawa aja hukumi darah nipas, bagi kita darah berarti lagi istihadah, berarti intinya paham darah, paham definisi haid, paham definisi nipas, syarat-syaratnya tahu. Apabila syaratnya kada terpenuhi, berarti kadakawa kita hukumi, berarti maksudnya pahamlah, kadakawa dihukumi nipas, kadakawa dihukumi haid, berarti istihadah tuh. Fa innahu yakunu damastihadatin, maka sesungguhnya dia yaitu darah istihadah. Tajibu lahul ahkamul lati sayati dzikruha, wajib baginya istihadah al ahkamu, oleh hukum-hukum, allati yang sayati akan datang, dzikruha oleh penyebutannya. Ini masih nyaman-nyaman aja ya lah. Paham ya lah kok? Nipas lawan haid apa bedanya? Nipas lawan haid apa bedanya? Hah? Yang pertama waktunya dulu berbeda loh lah. Ya Allah, kalau haid tuh kan ada sebab, tapi kalau nipas ada sebab apa? Melahirkan, ya Allah ya lah. Makanya dipahami apa namanya definisi itu bujur-bujur. Al-aslu fil istihadati, ini nyaman-nyaman jadi dalilnya aja ini. Dalil pada istihadah, al-aslu fil ahkamil istihadati iddatu ahaditsa. Dalil pada hukum-hukum istihadah yaitu beberapa hadis, minha sebahagian daripadanya, minil litalqid. Al-awwalu an Fatimah binti Abi Hubaishin, ya Allah. Kata-kata masalah istihadah daripada Fatimah bin Abi Hubaish, rata-rata yang kan di zaman Nabi itu pesawat 10 orang nampak istihadah. Annaha kanat, bahwasanya adalah dia Fatimah binti Abi Hubaishin tustahadu, istihadah. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul haidi, apabila adalah darah haid, fa innahu damun aswadu yu'rafu, maka sesungguhnya dia yaitu darah yang hitam, yu'rafu, yang dikenali. Ada yang membaca ya'rifu, tapi lain pula maknanya bila ya'rifu ini. Nih sini damun aswadu yu'rafu.
Maksudnya darah hitam yang dikenali bukan berarti darahnya hiram, ada darah hiram, adanya darahnya habang, tapi karena habangnya kuat lalu menyerupai hiram, lalu disebut aswad. Nah, pahamlah, karena habangnya tuh kuat banget. Idza kana dzalika, apabila adalah demikian itu, fa amsiki anis salati, maka tahanlah oleh engkau daripada sembahyang. Fa idza kana al-akharu, maka apabila adalah yang lain, maksudnya bukan darah haid, fatawaddai, maka berwudulah oleh engkau, wasalli, dan salatlah oleh engkau. Fa innama, maka hanya saja, huwa, bermula dia itu darah irkun, yaitu irik. Irik ini apa lah? Asalnya aurat, ada yang kayak urat tuh rusak mungkin lah. Kalau ini kan kalau haid itu kan bagian paling ujung, apa namanya, rahim lah. Kalau ini paling bawah daripada rahim. Nah, rahim biasanya di paling bawah sini, nah itu yang keluar darah istihadah. Makanya bukan darah haid, karena ada sebab, paham lah. Ini istihadah ini karena ada sebab. Kalau inya apa namanya darah haid kan ada sebab dong lah. Ini karena rusaknya pembuluh darah, nah pembuluh darah apa sini di rahim ini, kayak urat tuna itu rusak, lalu di sana maka keluarkan darah istihadah. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam al-farqa, kemudian menjelaskan oleh Nabi akan perbedaan baina damil haidi wal istihadati, antara darah haid dan istihadah, min khilalit tamyizi bainad dimai, daripada membedakan antara darah-darah. Fadamul istihadati, maka bermula darah istihadah, yughayyiru damal haidi, yaitu membedai akan darah haid. Wadamul istihadati yakhruju min irkin, darah istihadah yaitu keluar daripada urat, yuqalu lahu al-azilu, disebut orang baginya itu irik, al-azilu, azil, bil ainil muhmalati, dengan ain yang tidak bertitik, a yalah, bukan a, wa kasrid dzali zi, azil, al mu'jamati, yang bertitik. Ya tadi di urat tuh rusak yalah. Bikhilafi damil haidi, berbeda dengan darah haid, fa innahu yakhruju min qa'rir rahimi, maka sesungguhnya keluar oleh dia haid daripada ujung rahim. Asani, yang kedua, sini masih nyaman-nyaman, kita hitung lagi sini Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, dan dia berkata, nah ya ada kata ya lah, Fatimah bintu Abi Hubaysh, ya Rasulullah, inni mura'atun ustahadu, sesungguhnya aku perempuan yang kena istihadah, fala athuru, maka tidak bersuci oleh aku, fa'ada ussalata, apa ada ussalata, apakah aku meninggalkan akan sembahyang. Sidin tahu bahwasanya Sidin kena istihadah, lalu bertanya Rasulullah, ulun istihadah, nah apakah ulun kena sembahyang nah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la innama dzalika irkun, hanya saja demikian itu, yaitu irik. Paham irik tadi teh? Walaysa bil haidati, bukanlah dia haid. Fa idza aqbalatil haidatu, maka apabila tiba oleh haid, faturukis salata, maka tinggalkan oleh engkau akan salat. Fa idza dhahaba qadruha, maka apabila hilang oleh kadarnya, maksudnya hilang dah haidnya, atau misalnya sudah haid kemudian keluar daripada waktu paling banyak haid, misalnya keluar darah, nah itu bisa dari istihadah.
Pausili angkit dama, maka mandilah oleh engkau, wasalli dan salatlah oleh engkau. Fal hadithu, maka bermula hadis tersebut dalilun, menjadi dalil ala atas annal mar'ata, bahwasanya seorang perempuan idza mayyazat damal haidi, apabila telah membedakan oleh dia akan darah haid. Maksudnya babinian tahu sudah belajarnya tentang haid, tentang nifas, lalu inya bisa membedakan antara darah haid min damil istihadati, daripada darah istihadah. Ta'uddu damal haidi, niscaya membilang oleh dia akan darah haid, atau menghitung oleh dia akan darah haid, lalu dihitung tahu dah darah haid apa namanya, kayak apa darahnya, kayak apa. Wa ta'malu ala iqbalihi wa idbarihi, dan mengamalkan oleh dia ala iqbalihi, atas datangnya darah haid, wa idbarihi, dan perginya darah haid. Kalau sudah bisa wajib menghitung memang. Fa idzan qada qadruhu, maka apabila habis oleh kadarnya haid, salat anhu, niscaya mandi oleh dia perempuan, anhu daripadanya haid. Summa sara hukmu damil istihadati hukmal hadasi, kemudian jadilah hukum darah istihadah yaitu hukum hadas. Hukum hadas kecil ya Pak, yalah najis sudah, najis lo lah, kayak tadi besok aja berarti. Fatawadda'u, kemudian berudu oleh dia, maksudnya dibasuh dahulu darahnya, kemudian misalnya darahnya iman dibasuh pada keluar lagi, misalnya apa hadangan itu ada apa, tapi kalau misalnya keluar taus kan dibasuh kemudian disumbat. Fatawadda'u, kemudian berudu oleh dia likulli salatin, bagi tiap-tiap salat, kama sayati tafsiluhu, sebagaimana akan datang oleh perinciannya. Berarti istihadah itu baudo ialah baudo, kemudian misalnya apa namanya dibasuh, kemudian disumbat baudo sembahyang. Karena bila tiba apa namanya waktu sembahyang fardu pulang, wajib pulang mau ulangi, dibasuh kemudian baudo, kemudian sembahyang pulang ya. Setiap satu kali bersuci, satu kali sembahyang, satu kali bersuci ya. Yang baudo maksudnya nih, idza arafta ma taqaddama, apabila tahu oleh engkau akan sesuatu yang telah lewat, paham dan masalah haid, masalah nifas, tahu dah, kemudian tahu dah definisi istihadah. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, annad damal kharija minal farji, akan bahwasanya darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, la yakhlu, yaitu tidak kosong, illa malainkan ayyakuna, bahwa jadilah dia itu darah yang keluar, wahidan min hadhihi salasati, yaitu salah satu daripada tiga ini. Yalah, sudah paham istihadah, nifas lawan haid. Itu berarti bila keluar darah di situ salah satu daripada tiga itu ada, berarti lihat ciri-cirinya aja lagi. Fa imma ayyakuna dama haidin, maka ada kalanya bahwa jadilah dia yaitu darah haid, au nipasin, atau darah nipas, au istihadatin, atau darah istihadah. Khatimatun, penutup. Kita lihat lagi ya lah. Banyak lagi nih yang tamat. Pantes ini masih ada berhitung lagi, cepat ya beli aja, nggak usah dihitung kan ya. Penutup bi hukmi rutubatil farji, pada hukum cairan kemaluan perempuan. Maksudnya tuh apa istilahnya lagi? Apa namanya? Keputihan. Nah, rutubatil farji ini keputihan. Mimma yanzilu, sebahagian sesuatu yang turun minal farji, daripada kemaluan. Walai sadaman, dan bukanlah dia itu sesuatu daman, yaitu darah. Ada sesuatu yang keluar daripada kemaluan perempuan, tapi bukan darah. Berarti bukan haid, bukan nifas, bukan istihadah. Yalah. Ma, yaitu sesuatu, ma itu khabar daripada mimma. Khabar dia apa? Mubtada muakhar daripada mimma.
mimma tadi kan sebut sebagian sesuatu, ma yaitu jadi mubtada muakhirnya. Ma yusamma bi rutubatil farji, yaitu sesuatu yang disebut dengan cairan kemaluan, yaitu tadi keputihan. Wahya bermula dia itu rutubatil farji, maun yaitu air, abyadu yang berwarna putih. Putih namanya. Kalau inya benyonang kayak di aqua itu lain putih namanya. Putih lah itulah. Kita kan menyebut baju putih ya, kalau padahal warnanya lain putih. Kan putih itu warnanya lah. Tapi kita menyebut air putih ya, kalau padahal bukan air putih itu air putih nah. Itu kan beda warnanya gitu. Ya Allah, itu kan warnanya tuh empat tempatnya lah tuh. Iyalah. Mutaraddidun bainal madzi wal araki, yang diragukan antara madzi dan keringat. Disambat madzi, dia bukan madzi. Disambat paluh atau keringat, bukan paluh. Madzi itu kan cairan yang keluar ketika syahwat itu mulai naik, ya nah, mulai naik, tapi belum sampai ke puncaknya. Bila sudah ke puncak gunung itu namanya sperma. Paham lah. Ini belum sampai, ada cairan, cair jadi duit makanya cair itu. Bahagia ya makanya nih, ya lah. Bahagia lagi makanya mak, pun bahagia lagi, ya lah. Ya, bujurnya amak kayaknya. Wa yutasa'alu anha, dan ditanya daripadanya rutubatil farji, hal hiya tahiratun am najisatun, apakah dia suci atau najis. Lalu orang bertakun, Ustaz jurang, cairan nang keluar pada kemaluan perempuan itu cairan berarti bukan darah lah, itu suci kah najis kah? Paham. Lalu Ustaznya ada kamu menentukan aku nah, soalnya ada nang bagian dalam, ada bagian luar. Ya kalau lalu ujung utuh kan utuh bidan, lalu tuh baik sa cinta kalau tuh. Wahal khurujuha yanqudul wudu'a amla, dan apakah keluarnya itu rutubatil farji membatalkan akan wudu amla atau tidak membatalkan wudu. Batalkah wudu? Kadalah bila keluar itu. Wa khulasatu hukmiha, kesimpulan atau ringkasan daripada hukumnya, annaha, yaitu bahwasanya utubatul farji atau istilahnya tadi keputihan, in kharajat, apabila keluar oleh dia, minal zahiri, daripada bagian luar. Bagian luar tuh biasanya kalau berminat kencing itu wajib dibasuh bagian luar namanya. Apabila ada cairan putih keluar dari situ, bukan dari dalam. Bila nang kada wajib dibasuh berarti termasuk bagian dalam. Paham lah bang? Ini makanya ini bagian luar nang kada wajib dibasuh. Paham lah. Keluar di sana ada cairan putih. Paham? Cairan putih warnanya tuh kayak ini mungkin lah, ya Allah lah putih. Lain kayak benyok, lain ini gini kayak ini mungkin yang Allah tahu juga. Palaisat binajisatin, maka bukanlah dia yaitu najis. Berarti kan ada najis makai amak ada kamu ini. Wala yanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan oleh dia, tanqudu tidak membatalkan oleh dia al wudu'a akan wudu, kan dia batal wudunya. Wa idza kharajat minal batini, dan apabila keluar oleh dia minal batini daripada bagian dalam. Bagian dalam itu ketika kencing yalah, atau ketika mandi wajib, kada wajib dibasuh adalah kok. Berarti bagian dalam ada keluar putih aja ini putih kita misalnya kayak cairan ini nak keluar tisuk ini putih keluar, perhatikan apa hukumnya. Naqadatil wudu'a, niscaya membatalkan oleh dia akan wudu. Wahia najisatun, bermula dia yaitu hukumnya najis. Wa in syukka, dan jika diragukan piha padanya itu cairan, ada keluar cairan, lalu kita bingung, hal hiya minal zahiri au minal batini, apakah dia dari luar atau dari dalam. Ada misalnya keluar putih, tadi kada tahu, kalau dikasih naik saya tadi lah, ini dari dalam atau dari luar kah? Bingung kita, kayak apa hukumnya?
fala naqda, maka tidak batal oleh wudunya, wala najasata, dan tidak najis. Bila ada najis berarti harus hari besok. Yalah, ada apa? Wa zahiru bermula zahir, nang disebut zahir nama luar tadi apa kerang? Huwa alladzi yajibu ghusluhu fil ghusli, yaitu sesuatu yang wajib oleh membasuhnya fil ghusli, di dalam mandi. Nah, ketika mandi wajib, ya kalau ada nang bagian nang wajib dibasuh, ada nang kada bagian kemaluan tuh nang wajib dibasuh, itu berarti namanya al-zahir, bagian luar. Ada cairan putih keluar daripada bagian luar tadi, maka kada najis, kemudian seandainya berwudu kada batal. Wal istinja'i, ketika istinja, ketika membasuh kencing, iyalah. Wal batinu bi khilafihi, bermula bagian dalam, yaitu kebalikannya, artinya sesuatu yang wajib yang kada wajib dibasuh, iyalah. Wa dalilu ala ma taqaddama, bermula dalil atas sesuatu yang telah terdahulu, annal madya najisun, yaitu bahwasanya maji hukumnya najis. Wa yanqudul wudu'a, dan membatalkan oleh dia akan wudu, bil ittifaqi, menurut kesepakatan. Wa wasfuhu, dan mula sifatnya itu madi, annahu minal batini, bahwasanya dia dari dalam. Fa idza kanatir rutubatu minal batini, maka apabila adalah cairan tersebut minal batini, daripada bagian dalam, fahiyakal madji, maka bermula dia yaitu seperti madi. Yalah, tadi kan madi itu keluar dari dalam, ya kalau hukumnya najis. Lalu apabila ada cairan keputihan adalah bila keluar dari dalam, maka sama seperti hukum madi dari dalam, hukumnya najis, berarti rutubah tadi hukumnya najis, berarti membatalkan wudu juga. Wa in kanat minal zahiri, dan apabila adalah dia minal zahiri, daripada luar, faqad asbahatil araqa, maka sungguh menyerupai oleh dia akan keringat, kayak paluh aja lah, dah baik. Wal araqu tahirun, bermula keringat yaitu suci. Wala yanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan oleh dia araq akan wudu. Wa fi halatis syakki, dan pada keadaan yang ketiga, fa innal yakina, maka sesungguhnya yakin, la yuzalu bisyakki, tidak dihilangkan bisyakki, dengan keraguan. Karena kan hukum asalnya suci, yalah. Kemudian kita tuh ragu, oh ini keluar dari dalam atau dari luar, berarti kan ada keraguan lah. Nah, keraguan itu tidak menghilangkan keyakinan. Kan ragunya tadi suci kah, najis kah? Kita kan ragunya dari dalam, dari luar, berarti kan otomatis hukumnya suci kah, najis kah? Yalah. Sedangkan hukum asal berarti kada najis, berarti kembalikan ke hukum asalnya. Li'annal asla at-taharatu, karena sesungguhnya hukum asal at-taharatu yaitu suci. Wal aslu adamun naqdi, bermula asal yaitu tidak batal. Nah, kada batal kemudian hukumnya suci. Wallahu a'lam bishawab. Ada apanya? Kayaknya bisa adanya, belum belajar lagi nih. Belum masuk lagi pembahasan mandega-dega. Yalah. Yang penting paham lah, misalnya belajar terlambat, misalnya bagian sini karena bagian yang ada satu terlambat, kada baik. Ini masih kawal, cepat-cepat baca lah. 4 lambar ikan bah, 4 lambar 3 lambar belajar lah, cepat kena. Bertemuan karena sebagian sini karena bagian dari sini lah, mungkin terlambat sedikit. Sama magban, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasirul hakim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat kembali.